Saya rencana nanti mau coaching dengan Bu Ida. Nah, kalau boleh saya mau minta izin, mau minta bantuan Pak Dahlan untuk menjadi observer saya. Bisa Pak? Mungkin waktunya? Insya Allah bisa. Ini kira-kira menurut Erwin saya mau membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Saya ingin mengembangkan di kompetensi saya yang mengajukan pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh Pak. Bagian mana kira-kira menurut Erwin yang diinginkan untuk saya amati? Di pertanyaan yang berbobot itu Pak. Yang lebih diamati di situ Pak. Jadi waktu Erwin membuat pertanyaan atau mengajukan pertanyaan kepada coach itu ya. Jadi sejauh mana pertanyaan Erwin itu berbobot atau tidak? Kemudian kira-kira menurut Erwin sendiri, penilaian Erwin sendiri itu terhadap apa yang akan dikembangkan itu seperti apa? Saya merasa ketika coaching sedang bercerita di coaching-coaching saya yang sebelumnya, saya kurang mempunyai referensi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Dan juga kadang-kadang saya juga merasa kurang fokus terhadap masalah yang dihadapi oleh coach, sehingga karena saya merasa kurang dalam kehadiran penuh saya dalam coaching tersebut. Jadi harapannya dengan observasi ini seperti apa kira-kira? Harapan saya nantinya saya bisa menjadi menjadi coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, dengan pertanyaan yang lebih berbobot, sehingga coach bisa menyelesaikan dan mendapatkan solusinya. Sudah begitu aja mungkin ya Erwin ya. Baik Pak. Silakan Erwin mungkin bisa melaksanakan coachingnya. Saya akan observasi apa yang menjadi keinginan Erwin untuk dikembangkan kompetensi. Baik Pak Dahlan. Terima kasih Pak waktunya. Mungkin itu dulu ya Pak. Assalamualaikum Bu Ida. Sepertinya ada sesuatu yang bisa saya bantu ini dari Bu Ida. Sebenarnya dari saya ini kebetulan diamanahkan untuk jadi wakaf lagi seperti itu. Nih, kalau boleh kita ngobrol-ngobrol ya siang ini ya Bu Ida ya, tidak lama, sebentar aja ya Bu Ida. Kalau menurut Bu Ida, kira-kira dari pertemuan kita ini nanti tujuannya apa Bu Ida? Intinya saya bisa menemukan ya Bu, masih atau apa yang harus saya lakukan. Karena saya jadi wakaf baru, sedangkan tugas saya sebagai guru BK aslinya gitu. Saya pengen bisa yang pertama bagi waktu dan bisa melaksanakan semua tugas saya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh teman-teman. Jadi permasalahan Bu Ida antara tugas yang akan diberikan dengan tugas Bu Ida sendiri ya gitu ya. Oke. Kalau menurut Bu Ida dari skala 1 sampai 5 Bu Ida nanti ini kira-kira akan bisa menemukan solusinya atau gimana dari pertemuan kita ini? Saya pengen kebetulan kalau menurut saya situasi saya ini ada di skala paling nggak 6. Saya pengennya nanti setelah pertemuan ini saya ada di skala 9. Jadi saya sudah siap entah itu membagi waktu, entah itu merencanakan apa yang harus saya lakukan sebagai waktu progres seperti itu. Iya yang beda ya. Tapi sebelum kita membicarakan rencana-rencana Bu Ida, kira-kira kekuatan apa yang sudah Bu Ida miliki untuk melakukan perubahan ini? Kalau kekuatan yang pernah saya miliki, kebetulan saya 2 tahun yang lalu juga wakaf kurikulum, tapi saat pandemi. Jadi, nah sekarang ini kan kita selama pasca pandemi ini kan jadi perubahannya sangat signifikan dari entah itu cara mengajar, entah itu kebiasaan belajar siswa. Jadi itu yang saya pusingkan. Saya takut tidak bisa bagi waktu dan tidak bisa melaksanakan tugas yang diberikan kepada saya dengan baik. Iya baik Bu Ida. Jadi kekuatan yang Bu Ida miliki sebetulnya sudah pernah punya pengalaman ya Bu Ida ya. Iya baik-baik.
Menurut Bu Ida kira-kira nanti dalam perjalanan Bu Ida ini hambatan apa yang akan Bu Ida hadapi? Pertama Bu, kan karena sudah 2 tahun ya jadi wakil kurikulum ya. Pertama mungkin saya akan takut dengan tugas-tugas lagi sebelum wakil kurikulum. Kedua, kemungkinan akan di waktu Bu. Saya harus bisa membagi waktu ya antara pekerjaan sebagai wakil kurikulum, sebagai guru BK, mungkin nanti kalau di rumah sebagai ibu rumah tangga seperti itu. Jadi saya bingung. Jadi hambatannya memang harus beradaptasi lagi gitu ya Bu Ida ya. Terus untuk pembagian waktunya karena selain sebagai wakil juga sebagai guru gitu ya. Nah dari kekuatan yang Bu Ida miliki, dari hambatan-hambatan yang sudah Bu Ida catat mungkin nggih, menurut Bu Ida rencana apa yang Bu Ida miliki untuk mencapai tujuan Bu Ida ini? Itu kadang kemarin masih bingung. Soalnya kalau untuk di sekolah saya, di sekolah kecil itu sebagai wakil kurikulum itu tidak hanya kita maksudnya buat program untuk sekolah bukan, tapi juga kita sebagai wakil juga melaksanakan dan harus berkolaborasi dengan teman-teman. Kebetulan teman gurunya di situ cuma 9 orang kalau nggak salah. Sedangkan untuk SMP kan idealnya itu sekitar 12 orang paling tidak. Dan kebetulan saya bukan hanya wakil kurikulum, tapi saya juga kadang amanat jadi guru mapel, masih kayak gitu. Sebagai guru BK juga tugas kebekaan saya juga harus dilaksanakan gitu. Jadi kalau kadang saat itu merasa bingung mau gimana dulu gitu. Kayak misalnya ya pas habis ngajar ada beberapa anak yang nggak masuk. Sebagai guru BK kadang harus home visit jadi kayak merasa waktu saya 12 mungkin 6 jam di sekolah atau 7 jam di sekolah itu kayak kurang gitu Bu untuk menangani siswa, apalagi sebagai guru BK itu kan benar-benar harus ada untuk siswa. Baik Bu Ida, jadi masalahnya Bu Ida harus membagi waktu sebagai guru dan sebagai wakil. Kemudian untuk mengatasi ini kira-kira nanti Bu Ida apa yang akan Bu Ida lakukan? Pertama memang kalau dulu yang saya lakukan memang melakukan kegiatan berdasarkan rencana yang sudah saya buat. Misalnya hari Senin ya hari Senin saya mau jadi guru BK ceritanya. Ya sudah saya mendata siswa yang sering nggak masuk gitu, terus memberikan bimbingan atau memberikan layanan-layanan seperti itu. Nanti hari Selasa kalau saya masih dikasih jam masuk kelas, saya juga ikut mengajar dan mempersiapkannya. Jadi mungkin menurut Bu Ida kalau saya simpulkan dari yang Bu Ida sampaikan tadi, rencana untuk mencapai tujuan Bu Ida ini pertama mungkin Bu Ida harus ini ya mengatur jadwal ya, menjadwal kegiatan-kegiatan Bu Ida gitu. Kalau saya simpulkan dari yang Bu Ida sampaikan tadi. Kemudian menurut Bu Ida selain itu rencana yang Bu Ida miliki kira-kira apa untuk menyeimbangkan nantinya tugas yang baru dengan tugas yang sudah Bu Ida ini laksanakan ini? Kalau saya berusaha ya maksudnya memprioritaskan mana yang dilakukan di hari itu misalnya Bu, yang penting dan mendesak gitu, yang mendesak tapi tidak penting kayak gitu. Jadi saya harus memilah-milah mana kegiatan-kegiatan yang menurut saya mendesak dan penting, terus mana mendesak tapi tidak penting, terus penting tapi tidak mendesak gitu. Jadi mengatur jadwalnya berdasarkan skala prioritas tadi. Kalau misalnya mendesak dan penting saya lakukan hari itu. Kalau misalnya Masih bisa ditunda. Iya, masih bisa ditunda. Misalnya penting tapi tidak mendesak mungkin bisa dilakukan hari kemudian gitu. Kalau misalnya tidak mendesak penting tapi tidak mendesak, jadi saya bisa lakukan itu setelah yang mendesak. Jadi yang mendesak itu atau misalnya hari ini atau besok sudah harus dikerjakan, kalau bisa saya kerjakan hari ini saya kerjakan. Baik Bu Ida. Kalau bisa saya simpulkan ya dari obrolan Bu Ida dengan saya ini, rencana untuk mencapai tujuan Bu Ida supaya semua pekerjaan Bu Ida itu bisa tercover, bisa terlaksana tadi. Pertama Bu Ida akan menjadwal kegiatan Bu Ida ya. Kemudian akan memilah ya skala prioritas mana yang
Bu Ida benar-benar siap untuk melakukan tugas Bu Ida ini supaya bisa berjalan dengan baik nantinya? Saya itu paling kayak 1 minggu ya Bu. Tapi kalau misalnya untuk kapannya kayaknya saya mulai dari nanti malam saya akan jadwal kegiatan saya seminggu ke depan sebagai guru BK maupun sebagai guru. Jadi saya punya target jelas apa yang harus saya lakukan ke depannya seperti itu. Misalnya hari Senin saya harus ngapain, Selasa saya harus ngapain. Baik, jadi Bu Ida kira-kira butuhnya 1 minggu nggih untuk mempersiapkan ini nggih. Dan tidak lanjut yang Bu Ida siapkan kira-kira seperti apa ini Bu? Saya akan mengevaluasi kalau misalnya seminggu ini yang saya rencanakan itu berjalan dengan baik, terus tidak melencang jauh dari rencana saya akan teruskan kegiatan itu. Jadi mengevaluasi kalau setiap mau tidur saya tulis apa saja yang saya lakukan besok pagi, kemudian saya evaluasi paginya kemudian. Baik Bu Ida, nah menurut Bu Ida setelah kita ngobrol-ngobrol ini, Bu Ida apa yang Bu Ida rasakan? Jadi kayaknya kok saya tercerahkan nih apa yang disampaikan oleh Bu Erni. Kayak saya harus benar membuat jadwal, terus memilah-milah mana yang sebetulnya mendesak dan penting dan harus saya lakukan hari-hari ini. Kadang Bu saya mager kalau misalnya harus mengerjakan tugas yang terlalu banyak. Jadi saya tercerahkan bahwa saya itu harus saya pilah-pilah gitu sesuai dengan skala prioritas. Baik Bu Ida, mungkin mohon maaf ini batuk ini Bu Ida. Sementara mungkin ini dulu kita tunggu aksi nyata dari Bu Ida nih. Mudah-mudahan apa yang Bu Ida rencanakan bisa berjalan lancar gitu Bu Ida ya. Mungkin kita sambung setelah kita evaluasi nanti beberapa waktu lagi. Mungkin itu dulu Bu Ida. Mengamati apa yang sudah dilakukan Bu Erwin, mengcoaching Bu Ida. Untuk menurut Bu Erwin sendiri gimana performa Bu Erwin di waktu tadi melaksanakan coaching? Tadi sempat batuk ya Pak, karena memang kurang fit ini. Tadi saya merasa masih kurang Pak ya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Cuman saya masih terus berusaha supaya pertanyaan saya bisa memotivasi Bu Ida untuk bisa menemukan solusi dari masalahnya. Dari apa yang dilakukan Bu Erwin, kira-kira boleh tidak saya menyampaikan pengamatan saya ini? Ya Pak, boleh Pak. Tadi saya banyak mengamati apa yang telah dilakukan dari proses Bu Erwin menentukan menanyakan tujuannya atau maksud ke tanggung jawabnya dan seterusnya. Pada saat Bu Erwin itu memberi pertanyaan sudah cukup berbobot menurut saya dan sudah bisa hadir secara penuh dan bahkan itu sudah sesuai dengan standar yang kita harapkan, walaupun kehadiran penuhnya itu sedikit terganggu karena Bu Erwin sendiri kurang fit karena batuk dan seterusnya. Tapi dengan demikian saya melihat beberapa hal yang mungkin bisa dikembangkan oleh Bu Erwin dengan pertanyaan-pertanyaan itu agar lebih disiapkan kembali. Kira-kira ada strategi lain untuk mengembangkan pertanyaan, bagaimana pertanyaan itu berbobot menurut Bu Erwin sendiri? Yang pertama menurut saya mungkin saya harus lebih memahami ya, lebih memahami dari karakter Bu Ida, kemudian lebih memahami dengan masalah yang Bu Ida hadapi. Kemudian saya juga harus mencari referensi-referensi seperti apa pertanyaan yang berbobot untuk menyikapi masalah. Mungkin seperti itu Pak. Jadi ada rencana tindak lanjut nggak kira-kira dari Erwin terkait kompetensi yang sudah dikembangkan oleh Bu Erwin sendiri? Ini saya lebih banyak harus mempelajari ya Pak tentang beberapa kasus dan bagaimana untuk menyelami masalah-masalah yang ada dengan pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Kalau saya lihat Bu Erwin itu sudah cukup seperti yang kita harapkan tentang performanya. Kira-kira ada bayangan enggak untuk melakukan dan meningkatkan lagi performa yang Bu Erwin sudah punya itu tentang kompetensi? Kalau bayangan mungkin kalau saya lebih ke harapan
rencana saya atau keinginan saya ke depannya ketika nanti saya akan meng-coaching teman-teman saya. Mungkin saya akan lebih meningkatkan lagi kemampuan saya untuk mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Tuh, kira-kira di mana Bu Erwin akan melakukan hal tersebut kira-kira? Kapan kira-kira? Nanti ketika teman-teman saya sedang mengalami masalah, saya akan berusaha untuk mendekatinya dan mengajak diskusi. Oke, siap. Bu Erwin sudah luar biasa. Apa yang sudah dilakukan tadi sudah sesuai dengan harapan.